teman-teman, perkenalkan nama saya Ita Wirajatwa. Saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Magister Pendidikan Fisika. Ini adalah tugas perkuliahan saya tentang pembelajaran STEM. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran STEM. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran STEM. S-nya adalah Science, yang artinya memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam. Sedangkan T-nya adalah teknologi, yang artinya keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, atau mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan pekerjaan. E-nya adalah engineering atau teknik, yang artinya pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan M-nya adalah matematik, yang artinya ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka, dan ruang yang hanya membutuhkan argumen logis tanpa atau disertai dengan buktinya yang empiris. Jadi, STEM itu adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, dan matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan yang profesional. Kata STEM digunakan sebagai slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-21 untuk menghasilkan SDM berkualitas bagi peningkatan daya saing bangsa. Pembelajaran abad ke-21 perlu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk memasuki profesi sains dan engineering, bidang profesi yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran STEM. Tujuan pendidikan STEM menurut BIB pada tahun 2013 adalah peserta didik yang melek STEM diharapkan mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu terkait STEM, memahami karakteristik fitur-fitur disiplin STEM sebagai bentuk pengetahuan, penyelidikan, serta desain yang digagas manusia. Kesadaran bagaimana disiplin STEM membentuk lingkungan yang material, intelektual, dan kultural. Mau terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan STEM. Tujuan STEM untuk siswa adalah siswa mempunyai literasi STEM, menguasai kompetensi abad ke-21, dan kesiapan tenaga kerja STEM, minat dan terlibat aktif dalam pembelajaran, dan membuat koneksi. Sedangkan tujuan untuk pendidik adalah meningkatkan konten STEM dan meningkatkan pedagogical content cumulate. Hasil pendidik STEM adalah belajar dan berprestasi menguasai kompetensi abad 21, ketekunan dan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi, siap dengan pekerja yang berhubungan dengan STEM, meningkatkan minat STEM, mengembangkan identitas STEM, dan kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Sedangkan hasil untuk pendidiknya adalah perubahan dalam praktik mengajar serta peningkatan konten STEM adalah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran STEM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Hasil belajar dengan menerapkan pendekatan pembelajaran STEM pada kemampuan berpikir kritis lebih baik dibandingkan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang konvensional. Peningkatan pembelajaran berbasis STEM akan membentuk karakter peserta didik yang mampu mengenali sebuah konsep atau pengetahuan atau sains dan menerapkan pengetahuan tersebut dengan keterampilan atau teknologi yang dikuasai untuk menciptakan atau merancang atau engineering teknik dengan analisa dan berdasarkan perhitungan data atau matematik
dalam rangka memperoleh solusi atas sebuah penyelesaian masalah, sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Sebagai sebuah tren yang sedang digalakkan dalam dunia pendidikan, STEM menjadi satu pendekatan dalam mengatasi permasalahan di dunia nyata dengan menuntun pola pikir peserta didik menjadi pemecah masalah, penemu, inovator, membangun kemandirian, berpikir logis, melek teknologi, dan mampu menghubungkan pendidikan STEM dengan dunia kerjanya. Kondisi dunia pendidikan saat ini sudahlah banyak berubah, sehingga tuntutan pembelajaran juga haruslah berubah. Kita tidak dapat lagi menerapkan pola pembelajaran seperti dahulu. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka paradigma pendidikan dan pembelajaran juga haruslah sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi serta tuntutan zaman. STEM merupakan jembatan yang menghubungkan antara institusi pendidikan dengan dunia yang sebenarnya. Suatu dunia di masa yang mendatang yang akan memiliki ketergantungan penuh akan teknologi canggih seperti smartphone, robotika, otomatis industri, dan drone, bahkan yang lainnya. Penerapan STEM dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education saat ini menjadi alternatif pembelajaran yang dapat membangun generasi muda yang mampu menghadapi abad ke-21 yang penuh tantangan. STEM dibutuhkan dalam pembelajaran. Literasi STEM mengacu pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan seorang individu untuk mengatasi masalah dalam kehidupan nyata, menjelaskan dunia alami dan desain, dan menjelaskan kesimpulan dari berbagai fakta yang berbeda dengan subjek STEM. Pemahaman individu tentang karakteristik disiplin STEM sebagai bentuk pengetahuan dan penyelidikan. Sensitivitas individu tentang bagaimana STEM membentuk budaya material, intelektual, dan lingkungan. Keinginan seseorang untuk terikat pada masalah STEM dan terikat pada ide STEM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, dan reflektif. Berikutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran STEM. Yang pertama, pelaksanaan STEM. Pendidikan STEM merupakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika secara formal berdasarkan kurikulum. Yang kedua, pendidikan STEM juga dapat dilaksanakan secara non-formal melalui aktivitas non-akademik. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah pendidikan STEM diharapkan membentuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang tinggi sesuai dengan bidangnya sehingga dapat memberikan inovasi baru. Penerapan modul penggunaan pendekatan STEM untuk siswa dan untuk guru dapat memiliki efek yang positif, diantaranya mendukung pengembangan keterampilan berpikir dan kesadaran siswa, bahkan guru. Kemudian, dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian, meningkatkan minat siswa dalam matematika dan sains, dan minat lainnya yang berkaitan dengan STEM. Kemudian, mengembangkan sifat keingintahuan dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan positif lainnya adalah menyediakan siswa dengan pengalaman luas dunia di sekitar mereka. Kesimpulannya adalah belajar dengan menggunakan pendekatan STEM sangatlah penting,
karena memberikan pelatihan kepada peserta didik, bahkan kepada guru, untuk dapat mengintegrasikan setiap aspek sekaligus. Proses pembelajaran yang melibatkan 4 aspek akan membentuk pengetahuan subjek yang sedang dipelajari lebih komprehensif. Terutama dalam pembelajaran fisika, STEM sangatlah membantu peserta didik untuk menggunakan teknologi dan mengumpulkan eksperimen yang dapat membuktikan hukum dan konsep sains. Demikianlah hasil pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kata dan penulisan yang salah. Saya ucapkan terima kasih.